Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Kita bisa kembali lagi berkumpul dalam rangka saling berwasiat di atas kesabaran, saling berwasiat di atas ketaatan, dan semoga Allah Azza wa Jalla jadikan pertemuan kita adalah pertemuan yang dirahmati dan perpisahan kita adalah perpisahan yang dengannya Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa para masyayikh kita. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan kembali kajian kita di Kitabul Jami' ala syarah ala Bulughil Maram, Kitabul Jami' min Bulughil Maram, dan kita masuk di hadis yang ke 1457 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sebentar, dari atasnya. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu rafa'ahu, yang beliau merafa'kan, yakni menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, laisal mu'minu bit-ta'an. Hadis ini adalah hadis yang kata para ulama marfu'. Apa yang dimaksud dengan hadis marfu'? Hadis yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hadis ini membahas tentang perkara yang gaib. Dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, kalau mereka membahas tentang perkara yang gaib, mereka tidak akan pernah berbicara kecuali mereka pernah mendengar, atau mereka pernah melihat, atau mereka pernah mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan tentang hal tersebut. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan hadis ini yang dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi, hadisnya adalah marfu', artinya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu? Salah seorang di antara empat abadillah, Abdullah yang empat, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Ini adalah empat abadilah yang berfatwa pada zaman para sahabat yang besar masih hidup. Beliau berkata, laisal mu'min bil-ta'an. Tidaklah seorang yang disebut beriman itu ta'an, senang menuduh. Ta'an itu adalah at-ta'nu, menuduh seseorang. Oh, Wahabi. Ini contohnya. Oh, Wahabi. Bahkan subhanallah, standar ahlus sunnah sekarang itu ngerokok kalau orang ngerokok, subhanallah. Nek ngerokok ahlus sunnah, nek orang ngerokok Wahabi. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidakkah dia membahas hadis ini? Laisal mu'minu bit-ta'an. Tidaklah seorang itu disebut sebagai orang yang beriman apabila dia senang apa? Mencela, menuduh. Dan senjatanya orang-orang bodoh itu adalah apa? Menuduh. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, idza asa'un nas asa'u dhannuh.
Seorang itu kalau buruk, maka akan buruk pula prasangkanya. Orang itu kalau sudah buruk, buruk perangainya, buruk akhlaknya, maka pasti akan buruk apa? Prasangkanya. Dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla daripada hal tersebut. Maka tidak ada dalam diri seorang mukmin yang pertama adalah apa? At-ta'nu, banyak mencela. Banyak menuduh. Oh, ini si fulan ini khawarij, Masya Allah. Tidak boleh kita menyematkan dengan sematan-sematan. Oh, ini ahli bid'ah. Oh, ini murji'ah, jahmiyah, sampai ditegakkannya perkara yang bernama hujjah. Tidak boleh seorang itu langsung dituduh seperti itu. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, walal la'an, dan tidak pula orang yang senang apa? Melaknat. Maka seorang yang beriman itu tidak senang apa? Melaknat. Kemudian walal fahish, dan bukan orang yang senang berbuat keji, yakni perkataan-perkataan yang keji, yang bahasanya itu kalau ngobrol pakai acara kebun binatang keluar. Iya enggak? Kalimat-kalimat yang enggak pantas diucapkan oleh orang-orang yang beriman keluar dari lisannya. Ini disebut sebagai apa? Al-fahish, perkataan yang keji. Perkataan yang cabul, perkataan yang jorok, itu masuk daripada apa? Perkataan yang keji. Maka orang yang beriman tidaklah muncul dari lisannya perkataan-perkataan yang keji, perkataan yang kotor. Maka kalau ada dai kok ceramah isinya cabul, la haula wala quwata illa billah, ini nabinya siapa yang diikuti? Ulama mana yang mereka berdakwah dengan kalimat-kalimat yang cabul? Subhanallah. Bahkan lewat di beranda anak gara-gara nang lihat apa ya? Oh, gara-gara ngelihat itu pendekar Aswaja. Ngasih komentar sudah lama muncul yang kayak gitu. Ada dai akhwat itu anak nggak tahu siapa. Jadi santrinya disuruh maju, kemudian ada sarungnya nonjol. Apa kuile katanya, la haula wala quwwata illa billah. Lah kalau dai-nya modelnya begini, bagaimana mad'unya? Maka seorang yang beriman itu apa? Mereka tidak ada pada diri mereka, dari lisan-lisan mereka adalah apa? Perkataan yang fahish, yang keji, termasuk cabul di dalamnya. Bahkan jargon mereka adalah apa? Dolane kurang atau terus apa? Ngajine kurang, kopine kurang kental. Kuwi kekentelan kopine kuwi. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Bayangkan, ada haflah tahfidzul Quran. Haflah penutupan khataman tahfidzul Quran. Isinya joget-joget. Akhwat meliuk-liuk di atas panggung. Subhanallah. Pertanyaannya, ini nabinya siapa? Subhanallah. Yang mengajarkan seperti itu nabi siapa? Karena itu ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian walal badhi. Yani orang di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu al-badhi. Di sini dikatakan al-kalamul qabih. Orang yang senang apa? Berkata-kata dengan kata-kata yang kotor. Yani kalau fahish itu perkataan yang keji, kalau al-badhi ini adalah apa? Dominan yang perkataannya kotor. Sebagaimana orang-orang yang mereka hidup di jalan. Karena dulu karena pernah nanganin anak-anak jalanan itu, bahasa mereka kalau di jalan subhanallah. Manggil teman pakai kebun binatang. Temannya dipanggil dengan apa? Dengan nama-nama binatang, subhanallah. Yang disebut sebagai apa? Al-badhi. Kata-kata yang kotor. Orang yang senang berkata dengan kata-kata yang kotor, dalam bahasa hadis disebut sebagai apa? Al-badhi.
Dan seluruhnya ini muaranya adalah apa? Al-lisan. Maka Nabi SAW menjelaskan kepada kita dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Hadis ini adalah penjelasan daripada hadis Nabi SAW. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaknya dia berkata yang baik. Maka mafhum mukhalafah daripada hadis ini, kita dilarang untuk apa? Berkata kecuali perkataan yang baik. Dan contoh perkataan yang tidak baik adalah tadi. Yang pertama adalah at-ta'nu. Senang apa? Menuduh. Menuduh ini akan menimbulkan apa? Kesedihan. Ada orang yang sudah baik kemudian dituduh, alah kowe apik-apik mungkin golek duit tok tau we. Padahal dia ikhlas. Tapi dituduh seperti itu akhirnya apa? Menghilangkan keikhlasannya dan dia kembali kepada keburukan. La haula wala quwwata illa billah. Maka ta'n ini bagian daripada apa? Perkataan, bagian daripada dosa lisan. Yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala dalam kitab beliau Jami' Ulum wal Hikam, yang hendaknya seorang muslim itu dia tidak boleh berakhlak atau berkata-kata dengan kata-kata yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud di dalam hadis ini. Orang yang beriman itu bukan orang yang senang apa? Menuduh. Bahkan Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, beliau SAW berkata, ayyuma mri'in qala li akhihi ya kafir, muslim mana saja yang berkata kepada saudara muslimnya wahai kafir, baik itu serius maupun bercanda, maka kata Nabi SAW, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka sungguhnya telah terjatuh dengannya di antara keduanya. In kana kama qala, apabila benar maka dia keadaannya seperti itu, yakni kafir. La haula wala quwwata illa billah. Atau wa illa, kalau tidak kafir, raja'at alaih, maka akan kembali kepada orang yang mengatakannya. Maka lihat orang-orang yang mereka menuduh saudaranya dengan paham-paham takfiri, ternyata mereka yang apa? Mengkafirkan saudaranya, subhanallah. Ternyata mereka yang punya paham apa? Takfir. Contoh apa? Ora tit neraka katanya. Coba bayangkan. Enggak masuk organisasi neraka. Organisasi tit kuwi udah organisasi meneh, kuwi jenenge agama katanya. Ora tit neraka. Ini kalimat yang lengkap, Anda bisa lihat di YouTube. Subhanallah. Berarti yang selain daripada kelompok mereka, tempatnya di neraka sudah berani memastikan ini namanya apa? At-ta'n. Yang nanti akan kembali kepada mereka. Nah kita dapati hari ini subhanallah, organisasi yang ana dahulu berasal darinya, nenek moyang ana tumbuh di dalamnya, kakek-kakek ana merupakan pembesar-pembesar di dalamnya. Tapi yang terjadi hari ini subhanallah, dai-dai mudanya la haula wala quwata illa billah, mereka berdakwah bukan dengan ilmu, tapi dengan lucu-lucu, dengan menuduh mereka yang tidak sefaham, dengan tuduhan-tuduhan yang la haula wala quwata illa billah, tidak pantas diucapkan oleh orang-orang yang ngaku berilmu. Bahkan ana pernah diskusi di grup itu, nek dhewe kuwi ngaku anak turun kiai, ya kudune bersikap kaya kiai. Nek meh menghukumi kuwi kudu ngerti jenenge dalil. Karena enggak ada menghukumi apapun dalam agama ini, cuma ada patokannya hanya satu, dalil. Seluruh kitab-kitab fikih dibangun di atas apa? Dalil. Bukan hanya sekedar apa? Qila wa qala. Tapi yang terjadi hari ini subhanallah, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla daripada apa yang menimpa
saudara-saudara kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita dan mereka hidayah dan taufiknya. Semoga Allah Azza wa Jalla meneguhkan kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, berpegang teguh di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, hadis ini adalah hadis yang barusan ana bacakan, hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, adalah hadis yang dahsyat. Apabila kita menuduh saudara kita yang tidak ada pada dirinya, maka tuduhan itu akan kembali kepada kita. Maka kalau kita mengatakan, wahai kafir, dia enggak kafir, maka kembali kepada, wahai fasik dan dia bukan fasik, maka akan kembali kepada, wahai ashabul bid'ah, kemudian dia bukan sahibul bid'ah, akan kembali kepada kita. Karena itu para ulama, mereka sangat berhati-hati dalam apa? Memvonis. Tidak ada para ulama yang mereka serampangan dalam memvonis, oh si fulan sesat, si fulan kafir, si fulan, enggak ada. Mereka sangat berhati-hati. Tapi kalau menerangkan hukumnya, iya. Menerangkan hukum perbuatan ini adalah kafir, iya, dijelaskan, tidak disembunyikan. Menerangkan hukum perbuatan ini bid'ah, diterangkan. Tapi menghukumi mereka yang terjatuh ke dalamnya, ini perkara yang berbeda, bahkan sangat berhati-hati. Karena itu ikhwan fiddin, azanillahu wa iyyakum ajma'in. Maka at-ta'n ini adalah dosa yang disebabkan oleh lisan, yang muncul karena apa? Kejahilan. Maka hendaknya kita benar-benar mengetahui bahwasanya menuduh itu tidak kita kerjakan. Sebagaimana kemarin ada saudara kita yang mengatakan, oh tetangga saya itu musyrikin semua Ustaz, la haula wala quwata illa billah. Ini namanya apa? Menuduh, memvonis di sini. Bayangkan, tetangga saya itu semuanya apa? Musyrikin semua, la haula wala quwata illa billah. Ini enggak boleh. Kalimat seperti ini tidak boleh diucapkan. Enggak boleh kita serampangan apa? Menuduh saudara-saudara kita, menyematkan kepada saudara-saudara kita dengan sematan-sematan seperti ini, tidak boleh. Kenapa? Karena seorang muslim itu mereka tidak serampangan di dalam menuduh. Kemudian tidak banyak apa? Melaknat. Kemudian tidak banyak berkata apa? Perkataan yang keji, dan tidak pula apa? Berkata dengan perkataan yang kotor. Dan ini seluruhnya adalah apa? Seluruhnya adalah penjelasan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari akhir, falyaqul khaira, maka hendaknya dia berkata yang baik. Banyak perkataan yang baik yang justru kita tinggalkan. Contoh, zikir. Boleh tidak? Banyak di antara kita motoran ngelamun, mobilan ngelamun, jalan-jalan ngelamun. Subhanallah. Padahal lisan ini adalah salah satu daripada anggota, salah satu daripada rukun daripada keimanan yang dikatakan oleh para ulama, al-imanu wa i'tiqadun fil qalb wa tikrarun bil lisan wa iqtida'un bil arkan. Iman itu adalah apa yang diyakini dalam hati dan diucapkan dengan lisan. Maka lisan ini adalah apa? Menunjukkan kadar keimanan seseorang. Karena itu kata para ulama bahwasanya lisanul mar'i miftahu qalbi. Mulut seseorang itu adalah apa? Kunci daripada apa yang ada dalam hatinya. Kalau dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan apa? Menjauhi 4 perkara ini. Ini apa? Menuduh serampangan, kemudian banyak melaknat, kemudian berkata yang keji, dan yang kemudian berkata-kata yang kotor. Maka mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla akan berhati-hati dalam bab ini. Kenapa? Karena pembahasan ini adalah pembahasan yang menentukan bahagia atau celakanya seorang muslim. Kenapa? Karena lisan ini adalah bagian daripada keimanan. Yang apabila perkataan yang muncul adalah perkataan keimanan, maka akan diberikan ganjaran.
Kalau yang muncul adalah perkataan-perkataan yang berisi kejahilan, kebodohan, bahkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, maka itu akan membinasakan. Karena kata Nabi SAW nggak ada khilaf, nggak ada pilihan, maka berkatalah yang sedikit tidak. Tapi apa kata Nabi SAW? Faliyakul khairan au liyasmut. Maka berkatalah yang baik atau diam. Cuma ada dua pilihan. Kita itu berkata, kata itu cuma ada dua pilihan. Yang baik untuk apa? Dunia dan akhirat kita. Karena itu kata para ulama, apabila engkau duduk dengan para orang-orang alim, maka engkau akan dapati bahwasanya mereka sedikit berkata-kata. Kalau engkau tidak mengajaknya berbicara, maka mereka tidak akan berbicara. Sebagaimana Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Sebagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sebagaimana Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahumullah ta'ala. Karena itu ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kenapa? Karena kata-kata lisan itu adalah anggota tubuh yang kata para ulama paling kecil tapi paling besar dampaknya bagi kebaikan maupun buruknya akhir daripada hidup seseorang. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir daripada ucapannya, lisannya. Dan kenapa kok kalimatnya la ilaha illallah? Karena hanya apa? Karena itu hanya membutuhkan lidah, lisan saja. Tidak membutuhkan syafah, tidak membutuhkan halq, tidak membutuhkan lidah. Lah hanya ini aja, hanya lidah. Karena ketika itu sudah sulit. Maka lisan seseorang ini adalah kunci kebaikan maupun keburukan. Dan seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kadar kebiasaannya. Maka biasakanlah berkata yang baik atau diam, karena dengannya kita akan diakhiri, dengannya kita akan apa? Ditutup daripada usia kita. Maka apabila kita menginginkan kebaikan, maka ucapkanlah ucapan-ucapan kebaikan. Tapi apabila kita tidak menginginkannya, maka if'alu ma syi'tum. Karena aturan agama ini hanya dibuat untuk siapa? Orang-orang yang tunduk dan patuh. Karena itu Allah kalau memerintahkan itu kepada siapa? Orang yang beriman atau orang yang Islam? Perintahnya seluruhnya iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman? Karena mereka lah yang akan mengerjakan. Mereka lah yang akan menjauhi apa yang Allah larang di dalam ayat-ayat tersebut. Karena itu Nabi katakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Maka dosa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini dosa yang sangat besar. Yang qadarullah ma syaa fa'ala, banyak di antara saudara-saudara kita hari ini justru terjatuh ke dalamnya. Betapa banyak kita mendapati saudara-saudara kita, mereka memanfaatkan media sosial tidak untuk kebaikan. Iya, mereka nggak ngomong karena nggak ada temennya kan. Tapi mereka apa? Mereka posting. Apa yang mereka posting? Macam-macam. Mulai dari yang baik, setengah baik, sampai setengah buruk, sampai parah. Apa yang parah? Berkata tentang Allah Azza wa Jalla tanpa ilmu, ini parah. Tapi justru ini yang banyak apa? Dilakukan. Contohnya adalah apa? Nge-share postingan, nge-share berita tanpa kita cek dan recheck. Ini isinya benar atau tidak? Karena hari ini orang mengatakan hadisnya riwayat Imam Bukhari, tapi penjelasannya, Masya Allah, ini ulama antah berantah yang menerjemahkan. Iya benar. Ayatnya benar, hadisnya benar, penjelasannya enggak benar. Contoh Khawarij, mereka berdalil, inilah hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu hanyalah apa? Milik Allah Azza wa Jalla. Dan mereka berdalil, wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah apa? Kafir. Dalilnya benar enggak? Pemahamannya benar enggak?
Karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala beliau berkata apa? Kalimatu haqq. Turidu bihi batil. Perkataan yang benar, tapi maksud daripada perkataan tersebut adalah yang batil. Dan hari ini sedikit sekali di antara kita mengamati postingan-postingan kemudian asal share-share aja. Anda dapati di grup-grup yang sifatnya terbuka. Dan biasanya apa? Pensiunan. Yang semangat nge-share kebaikan, tapi nggak mau apa? Cek dan recheck. Ketika diluruskan, wah, masya Allah, lebih galak. La haula wala quwata illa billah. Maka ikhwani fiddin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikanlah perkara berbicara tentang Allah Azza wa Jalla tanpa ilmu ini adalah dosa besar. Oh baik kok, isinya baik loh. Isinya baik itu belum tentu benar. Yang baik itu belum tentu benar. Kita ini contohkan. Contoh bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika mau menghukum orang-orang Khawarij dengan apa? Dengan cara dibakar. Maka orang-orang Nusaybah, yakni orang-orang yang ngefans sama Ali bin Abi Thalib, yang fanatik, muncul kaum namanya apa? Alawiyin. Yang mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Mereka berdalil dengan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW berkata, "La yu'azzibu bin nari illa rabbun nar." Tidaklah mengazab dengan neraka api kecuali apa? Tuhan pemilik api. Dalilnya benar, baik ini. Tapi apa? Pemahaman di dalam dalil tersebut yang tidak benar. Maka perhatikan baik-baik. Maka hendaknya kita kalau mau nge-share sesuatu pastikan dari rujukan-rujukan terpercaya. Contoh rujukan-rujukan terpercaya kita bisa ambil dari Al-Manhaj. Kemudian kita dari Romaiso. Kita dari konsultasi yang diasuh oleh Ustaz Aminur Bait. Atau fatwa-fatwa dari lembaga-lembaga yang terpercaya. Ini yang kita ambil. Jangan sampai nggak ada catatan kakinya. Jangan sampai kita nge-share sesuatu yang nggak ada catatan kakinya, yang kita tidak tahu dari mana asal usul. Syukur-syukur kalau bisa bahasa Arab itu malah lebih enak. Kita tinggal copy paste, terjemahkan, insya Allah itu jauh lebih selamat. Kalau bisa bahasa Arab. Kalau belum bisa bagaimana? Pakai terjemahan. Insya Allah hari ini sudah banyak. Maka ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Faedah yang bisa diambil daripada hadis di atas, kata Syekh Abdul Rahman As-Silafi di dalam kitab beliau Tuhfatul Kiram, beliau mengatakan, laisa min sifatil mu'min kathratul la'ni wa ta'ni fin nasabi wa ghairihi. Bukanlah termasuk sifat daripada orang-orang yang beriman banyak melaknat dan banyak mencela di dalam nasab. Ini ada orang bagaimana mencela nasab, melaknat nasab, menyandarkan diri kita bukan kepada keturunannya. Contoh hari ini ada geger tentang nasab, dan memang benar. Iya, berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan kitab-kitab sejarah, memang benar. Dan sebagaimana dikatakan oleh Dr. Ariful Bahri hafizahullah taala, bahwasanya kebanyakan cucu Nabi SAW itu mereka berada di mana? Madinah. Dan belum ada sejarah riwayat cucu Nabi itu hijrah sampai ke Yaman. Iya, ini sirah ya, ini sejarah, emang benar. Dan kalau yang bersambung nasabnya dengan Nabi itu diantaranya klannya Bawazir. Itu yang bersambung. Baik. Maka kenapa kok Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala menyebutkan tentang hal ini? Karena sejak zaman dahulu banyak orang ngaku-ngaku menyandarkan kepada keturunan orang-orang yang mulia agar apa? Agar mereka juga kecipratan kemuliaannya. Sehingga mereka tidak mengakui orang tua yang melahirkan mereka. Kakek yang merupakan jalur daripada nasabnya. Kenapa? Karena kakek daripada jalur nasabnya
itu secara histori dan selainnya itu rendah, sehingga mereka malu dan seterusnya, dan akhirnya mereka pun mencela nasab dengan cara apa? Tidak mengakuinya. Maka orang-orang yang beriman itu mereka tidak menyandarkan keimanannya, kemuliaannya, kekuatannya kepada nasab. Bukankah kita mendapati ada orang yang nasabnya mulia? Kan'an, bukan lagi cucu, anak kandung. Di mana tempatnya? Ya, ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita bahwa nasab tidak mendatangkan manfaat apapun. Maka nggak perlu kita apa? Mengaku-ngaku klan A, klan B, klan C, klan D. Untuk apa? Karena Nabi SAW mengatakan apa? Wa man batta'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabu. Al-Imam Muslim meriwayatkan hadisnya dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang lambat di dalam beramal, maka nasabnya tidak akan membantunya, mempercepatnya dalam beramal, tidak. Karena kalau memang ukurannya nasab, maka enggak akan kita dapati ulama-ulama dari kalangan budak-budak. Ulama dari kalangan budak sering Anda sampaikan. Di antaranya adalah apa? Di antaranya adalah Atha Ibn Rabah rahimahullah ta'ala. Orang yang berfatwa lebih daripada 70 tahun di Masjidil Haram. Meninggal dunia dalam kondisi apa? Membawa haji 70 kali. Ini adalah apa? Budak. Yang disifati dalam kitab-kitab sejarah, beliau kalau duduk itu seperti apa? Burung gagak. Saking apa? Hitamnya. Dikatakan oleh para ulama, saking hitamnya. Yang kelihatan putih hanya apa? Bola mata dan gigi beliau rahimahullah ta'ala. Tapi Sulaiman ibni Abdul Malik ibni Marwan rahimahullah ta'ala, beliau berkata, tidak boleh ada yang berfatwa di Masjidil Haram kecuali Atha bin Abi Rabah. Kalau memang nasab itu dapat membantu, tentu nggak akan muncul dari kalangan ulama-ulama Islam, dari kalangan orang-orang yang nasabnya rendah. Atha bin Abi Rabah rahimahullah ta'ala, orang yang dikatakan apa? Menguasai sebagian besar daripada ilmunya Abdullah ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Karena itu ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Maka termasuk melaknat, mencela nasab adalah dengan cara apa? Tidak mengakui nasab kita dan menyandarkan kepada nasab orang lain. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Kemudian walal fahish wal bada'ati, dan tidak pula banyak berkata yang keji dan berkata-kata kotor. Illa annahu yustathna min dzalika la'na al-kafir wa syaribil khamr wa man la'anahu Allah wa rasuluh. Kecuali melainkan dikecualikan darinya, yakni mereka yang mencela dari kalangan orang-orang kafir. Boleh. Contoh kita mendoakan semoga Allah Azza wa Jalla melaknat Yahudi. Ini boleh. Kenapa? Karena mereka sudah apa? Menimbulkan mudarat kepada saudara-saudara kita saat ini yang berada di Palestina. Maka boleh kita berdoa, Allahumma la'an Yahud. Boleh. Ya Allah laknatlah Yahudi. Boleh. Ini jelaskan oleh para ulama. Wa syaribil khamri. Nah, ini peminum khamr. Ini boleh dicela. Karena di antara dosa besar yang dianggap biasa adalah apa? Khamr. Dan di Jakarta itu tukang jamu, tukang penjual khamr berkedok tukang jamu. Iki tuh khamr iki jenenge jamu. Makanya namanya apa? Anggur koleson. Iya, mereknya bukan merek itu, mereknya apa? Raja Wali. Subhanallah, Masya Allah. Karena itu kan ibadin azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Dan banyak orang-orang kaum muslimin yang mereka pulang kerja itu, mereka apa? Beli jamu itu, kemudian ditambahin telur, tambahinlah khamr, apa coba? Sedikit cuma buat ngangetin badan, sedikit maupun banyaknya. Dikatakan oleh para ulama, likulli muskirin khamrun, segala sesuatu yang memabukkan itu disebut sebagai khamr, kathiruha wa qaliluha, sedikit maupun banyaknya.
Walikulli khamrin haramun, dan setiap khamr itu hukumnya adalah apa? Haram. Sedikit maupun banyak, yang nggak ada bedanya. Karena awalnya kan sidik, nggak mungkin orang minum langsung banyak, kan masih apa? Sedikit. Dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla daripada hal tersebut. Dan itu ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian kita masuk ke hadis yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana tadi? Kok hilang? Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata. Dan Aisyah ini salah satu di antara ummahatul mukminin. Kemarin itu di kajian umum bersama Dr. Aliful Bahri, beliau mengatakan, siapa yang sudah hafal ibu-ibunya orang-orang yang ummahatul mukminin? Kita semua diam. Ya. Kemudian beliau berkata, bagaimana mungkin kalian tidak hafal dengan ibu-ibu kalian? Ada anak nggak hafal dengan ibunya, anak bagaimana? Kata. Jangan sampai nama artis kita hafal, nama ibu kita nggak hafal. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Baik. Istri-istri Nabi, yakni Nabi Muhammad SAW adalah apa? Ibunda kita. Maka kalau orang-orang Syiah mencelanya, kita boleh mendoakan keburukan untuk mereka karena mereka mencela ibu kita. Aisyah radhiyallahu taala anha, kata orang-orang Syiah, di mana tempatnya? Neraka. La haula wala quwata illa billah. Karena agama mereka dibangun di atas apa? Mencela Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan sekarang mereka sudah masuk sampai ke mana? Mereka itu sudah berada di sekitaran Merapi, Merbabu, itu mereka sudah masuk. Dai-dai mereka dari Solo sudah masuk. Sudah dari tahun 2017, sekarang mungkin lebih masif lagi. Apa cirinya? Cirinya adalah apa? Mencela para sahabat. Maka kalau ketemu sama orang Syiah, tanyakan kepada mereka, bagaimana Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu taala anhum. Kalau mencela sudah bisa dipastikan itu adalah Syiah. Karena itu ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nabi SAW beliau berkata, la tasubbul amwat, janganlah kamu mencela orang-orang yang sudah mati. Yani dari kalangan orang-orang yang beriman. Tidak boleh kita mencela mereka. Fa innahum qad afdhu ila ma qaddamu, karena sesungguhnya telah berlalu apa yang telah mereka kerjakan dan mereka mendapatkan buahnya. Maka orang kalau sudah meninggal jangan dicela. Kalau dia orang-orang yang beriman. Tapi kalau dia orang kafir, orang yang fasik, orang yang banyak berbuat rusak, boleh enggak menyebutkannya? Boleh. Buktinya apa? Rabbuna Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang-orang kafir. Nabi SAW menerangkan tentang apa? Orang-orang kafir. Ketika ditanya tentang orang-orang yang meninggalkan salat, apa kata Nabi SAW? Innahu ma'a Qarun, ma'a Fir'aun, wa Qarun, wa Haman. Nah, Qarun, Fir'aun, dan Haman. Fir'aun, Qarun, Haman, itu tempatnya di mana? Tempatnya di neraka. Orang-orang yang mereka meremehkan tentang salat, dikatakan tempatnya bersama dengan Fir'aun, bersama dengan Qarun, bersama dengan Haman. Ini orang-orang yang meremehkan tentang sholat. Kenapa kok disebutkan nama-nama mereka? Karena kita itu memang butuh apa? Butuh validasi. Kita butuh apa? Butuh contoh nyata, real. Mana sih orang-orang yang celaka? Maka boleh orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik disebutkan keburukannya dalam rangka apa? Kita mengambil ibrah. Hanya dalam rangka itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka tidak boleh dicela setelah mereka meninggal dunia. Para ulama khilaf tentang para ahli bid'ah. Apakah mereka boleh disebutkan? Sebagian mengatakan boleh. Buktinya apa? Ketika menyebutkan tentang tokoh-tokoh kesesatan,
maka disebutkan nama-nama mereka. Contoh penyebutan tentang nama Jaham bin Safwan, Ma'bad al-Juhani yang menjadi gurunya, dan seterusnya. Contoh apa? Aswad al-Ansi, nabi yang mengaku orang yang mengaku menjadi nabi, orang Yaman. Nah, orang Yaman. Jadi kalau tanduk neraka, tanduk setan itu katanya muncul di Najd. Nah, ini belum tentu. Najd itu Najd yang mana? Insya Allah nanti kalau kita sudah selesai mungkin suatu saat kita akan bahas tentang kitab sirah. Ini karena sangat bagus agar kita tahu tentang sejarah. Karena sejarah itu akan berulang. Sejarah itu akan berulang. Setiap zaman itu ada orangnya dan setiap orang itu ada zamannya. Maka kenapa kalau di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW disebutkan tentang kisah-kisah agar kita mengambil pembelajaran, disebutkan tentang nama-nama agar kita bisa mengambil pelajaran dari mereka. Karena itu kata para ulama, jadilah orang-orang yang mengambil pembelajaran, jangan menjadi orang yang dijadikan pelajaran. Karena itu Allah berkata, afala yatazakkaru ulul albab. Apakah kamu tidak mau berfikir wahai orang-orang yang berfikir? Karena itu ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung yang menjelaskan kepada kita tentang pentingnya menjaga lisan berkaitan tentang hak-hak saudara-saudara muslim kita meskipun mereka sudah meninggal dunia. Bahkan termasuk ketika kita memandikan jenazah, itu kita tidak boleh menyebutkan tentang aibnya. Jangan, kayak si anu ini pas tak suci ini, Tapi kalau menyebutkan secara umum, boleh dalam rangka apa? Mengambil pelajaran. Maka hadis ini menjadi dasar tentang apa? Bagai besarnya kehormatan seorang muslim. Bahwasanya muslim itu kehormatannya dijaga baik ketika hidup sampai matinya. Karena hadis ini berkaitan tentang apa? Hak-hak seorang muslim. Berupa apa? Kehormatannya. Karena itu ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Karena mereka sudah berlalu dan mereka sudah mendapatkan buah daripada apa yang mereka kerjakan. Kalau baik, maka mereka, kalau kita mencelanya berarti kita mencela orang-orang yang baik dan nasallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau buruk, maka keburukan mereka sudah diberikan balasan. Dan itu sudah lebih cukup dan tidak perlu kita tambahkan dengan mencelanya. Karena itu pada suatu ketika Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau dalam salah satu majlis beliau berkata, si fulan lemah, si fulan ditinggalkan hadisnya, si fulan pendusta. Kemudian muncul muridnya berkata, ya Imam, alaysa hadha minal ghibah? Wahai Imam, apakah itu bukan termasuk ghibah? Karena sebagian yang disebutkan orangnya sudah meninggal dunia. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, diam engkau. Karena sesungguhnya ini adalah bagian daripada agama. Yang beliau sebutkan berkaitan tentang apa? Ilmu yang bernama jarh wa ta'dil. Jadi ada pengecualian. Maka kalau dalam bab tentang ilmu berkaitan tentang nasab boleh menyebutkan. Tapi kalau tidak ada hajat maka jangan menyebutkan. Apa yang sudah berlalu darinya, dia sudah mendapatkan buahnya dan tidak perlu kita tambahkan dengan apa? Mencelanya. Maka hadis ini adalah hadis yang agung yang menjelaskan kepada kita di antara faedahnya yang pertama, an-nahyu an sabbil amwati wan naili minhum wa ta'dada musawihim. Li'annahu la faidata fihi wa qad yu'dhi dhalika al-hayy min aqaribihim. Larangan mencela orang-orang yang telah meninggal dunia dari kalangan orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan ganjaran daripada perbuatan mereka dan tidak ada faidah di dalam membicarakan hal tersebut. Bahkan hal itu akan apa? Menimbulkan kesedihan bagi keluarganya. Contoh, ibu kita dicela. Ibu kita sudah meninggal dunia. Ibu kita dicela, kira-kira gimana?
Wah, kamu merokok. Maka tidak boleh. Tidak boleh apa? Mencela orang-orang yang sudah meninggal dunia dari kalangan orang-orang yang beriman kecuali adanya hajat. Maka ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum ajma'in. Insyaallah nanti ringkasannya ana akan kirimkan. Ana belum selesai menerjemahkan karena tadi baru sampai hadis yang kedua ini. Kemudian baik. Sambil ana merapikan, silakan barangkali ada yang ingin bertanya, tafadhol masykur. Monggo, silakan. Nah, tafadhol. Nah, tafadhol. Kecuali Nabi, Rasul, surga, manusia yang tidak mampir neraka. Kalau mampir neraka, masuk sana. Terus, barakun soleh yang ulah. Nabi Ibrahim itu masuk Khalilullah. Bisa nggak membantu orang tuanya jangan masuk neraka? Tidak masuk neraka. Nabi Ibrahim. Bantu bisa nggak? Barakun soleh, Khalilullah. Nah. Barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Oh ya, azan dulu ya. Azan. Nah. اللهم رب هذا وعدتنا والصلاة القائمة محمدا والصلاة الفضيلة ثم محمود الذي وعدت. Barakallahu fikum wa assalamu ilaikum. Adakah, tadi pertanyaan, adakah selain daripada para nabi dan syuhada yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Ada. Sebagaimana Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dengan sanad yang hasan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, dinampakkan kepadaku yakni as-sawadul a'zam,
yakni kelompok dalam jumlah yang sangat banyak. Dan aku menyangka hadisnya dinampakkan kepadaku satu nabi yang tidak bersama dengannya pengikut. Kemudian ada nabi yang bersama dengannya 2 sampai 9 orang pengikut. Kemudian dinampakkan kepadaku nabi bersama dengan pengikut yang jumlah yang sangat banyak. Dan aku menyangka itu adalah umatku. Akan tapi datang malaikat berkata kepadaku, itu adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dinampakkan kepadaku manusia dalam jumlah yang banyak, dan malaikat berkata, itulah umatmu, dan bersama dengannya 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka di akhir hadis Uqasyah bin Mihsan radhiyallahu taala anhu berkata, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla agar aku termasuk ke dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab." Maka Nabi mengatakan, "Anta minhum." Engkau itu termasuk dalam 70.000 orang ini. Kemudian datang sahabat yang lain berkata, "Ya Rasulullah, doakan aku agar termasuk ke dalam 70.000 itu." Maka Nabi mengatakan, "Sabaqaka bika Uqasyah." Maka sungguh Uqasyah telah mendahului. Tapi Imam Ahmad meriwayatkan hadis bahwasanya bersama dengan 70.000 itu setiap satu orang itu membawa 1.000. Jadi 70.000 satu orang itu membawa 7.000. Sebagaimana hal ini pernah kami duduk bersama dengan Ustaz Firanda Hafizahullah Ta'ala membahas tentang hadis ini di Masjid Al-Ikhlas Duku Bima Bekasi. Maka ada nggak orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Ada. Siapa mereka? Mereka adalah yang pertama, orang yang tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Kemudian mereka apa? Wala yatatayyarun. Mereka adalah orang yang tidak sebentar, ana lupa Arabiknya. Biar enggak keliru karena ini hadis. Ana agak lupa Arabiknya. Baik. Nah, nih. Sudah ada hadisnya? Ayo. Kata Nabi SAW, ciri-ciri yang pertama, humul ladzina la yastarqun. Mereka orang yang tidak meminta untuk diru'yah. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan hadis bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah disihir oleh apa? Budaknya. Kenapa budak yang menyihir? Para ulama menjelaskan bahwasanya budak yang menyihir karena budaknya punya perjanjian dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau dia meninggal dunia maka budaknya merdeka. Maka budaknya berupaya untuk apa? Menyihir Aisyah radhiyallahu taala anha agar apa? Agar cepat meninggal dunia. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau tidak meminta untuk diru'yah. Dan bahkan diriwayatkan apa? Beliau tidak meru'yah, tapi beliau apa? Bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab yang pertama adalah apa? Humul ladzina la yastarqun. Mereka tidak meminta untuk apa? Diru'yah. Maka kalau antum mau diru'yah, antum nggak minta, sebagian ulama mengatakan nggak masuk ke dalam hadis ini. Ru'yah mandiri bagaimana? Boleh, karena ini diajarkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana hadis-hadis dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang ru'yah yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala ini berupa apa? An-nafakh. Kemudian membaca doa. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala yang meru'yah membaca Al-Fatihah dan seterusnya. Maka ru'yah ini boleh.
Dengan catatan kita tidak meminta untuk diruqyah. Kalau tiba-tiba kita diruqyah, maka kita tidak termasuk dalam hadis ini. Kemudian yang kedua, wala yatatayyarun. Orang yang tidak pernah tatayyur. Tatayyur itu apa? Oh iya. Pokoknya tatayyur, percaya dengan apa? Hal-hal yang mendatangkan keberuntungan atau kesialan, menyandarkan keberuntungan atau kesialan dengan benda-benda tertentu. Maka ini tatayyur. Dulu orang-orang Arab jahiliyah, mereka tatayyurnya gimana? Mereka melempar burung. Kalau burungnya beloknya ke kanan, mereka lanjutkan perjalanan. Kalau burungnya beloknya ke kiri, mereka nggak berangkat. Namanya tatayyur. Nah, hari ini orang tatayyur gimana? Hari. Wah, wetone Rebo Paing, nek metune Kemis Kliwon, wah iki. Namanya tatayyur. Jadi terjadi. Bahkan apa? Ada orang yang mengatakan, "Wah, aku nek nganggo kelambi abang kok bejo tenan iki." Wah, iki watu akike iki. Aku nganggo akike iki wis dil-dilanku. Ini namanya apa? Tatayyur. Maka mereka yang bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, yang pertama adalah apa? Tidak meminta diruqyah, dan yang kedua apa? Tidak tatayyur, tidak beranggapan sial. Bahkan menyandarkan keberuntungan dan kesialan dengan apa? Dengan astronomi. Ya, zodiak Anda hari ini la haula wala quwata illa billah. Keuangan sedang tidak baik-baik. Ya, subhanallah. Ini namanya bagian daripada tatayyur. Kemudian yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka terhadap Tuhan mereka bertawakal. Maka tiga sifat ini apabila ada dalam diri seseorang, maka mereka bisa dipastikan, diharapkan, dipastikan, diharapkan mereka bisa termasuk dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Karena setiap satu orangnya membawa 7.000. Berapa? Banyak deh. 7.000 dikali 7.000 berarti. Iya kan? Iya, pokoknya segitulah. Pokoknya segitulah. Tapi syaratnya 3 ini. Nah ini, pada pertanyaan antum, ada nggak orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab selain nabi dan syuhada? Ada. Bahkan syuhada itu masih dihisab. Buktinya apa? Kalau punya hutang tertunda sampai diselesaikan apa? Hutang. Maka orang yang mendapatkan tiket VVIP, boarding pass VVIP, ini orang yang 3 sifat. Tidak, yang pertama tidak meminta diruqyah. Tapi kalau meruqyah mandiri boleh. Kemudian yang kedua, tidak tatayyur, tidak beranggapan sial, nggak dengan baju, nggak dengan benda-benda mati. Bahkan, aku kok dibojo awakmu saiki urip ngene iki. Wah, jangan sampai. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Karena ada orang-orang muslim yang mereka beranggapan apa? Bojoku iki nggawa hoki apa nggawa la haula wala quwata illa billah. Subhan, enggak boleh, haram itu. Subhanallah. Bagaimana mungkin menyandarkan sesuatu? Enggak boleh, haram itu. Enggak ada cerita istri bawa hoki, enggak. Karena istri, kalau istri bawa hoki atau enggak bawa hoki, contoh, ada nabi istrinya durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Ada enggak? Nanti akan Anda bacakan dalam surat At-Tahrim tadi. Nanti pertanyaan yang kedua. Benar enggak? Ada wanita yang suaminya durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Maka suaminya bisa bilang, oh istri bawa hoki ini. Tapi istrinya bilang apa? Wah, suaminya ini la haula wala quwwata, enggak ada cerita. Itu kan cuma orang-orang jahil saja yang mengaitkan hoki dengan apa? Dengan tempat. Jadi kalau beli rumah di Hook itu hokinya gede katanya. Iya, feng shui dan seterusnya. Akhirnya mereka kait-kaitkan. Wah, semuanya dengan hoki. Bahkan ada angka apa? Angka hoki 8. Karena apa? Orang pedot. Lo mau pernah 10. Karena 8 ini baru apa? Baru jejit dan. Kenapa nggak mumtaz? Lo iya kan? Bener nggak?
Dapat untung 10 juta sama 8 juta, kok milih 8 juta? Karena caranya hoki gitu ya. Karena angka 8 lah, nggak ada kaitannya. Makanya namanya apa? Tatayyur. Nggak ada angka, nggak ada bulan, nggak ada hari, nggak ada apapun yang berkaitan tentang kesialan, nggak ada. Seluruhnya adalah apa? Tahta masyiatillah, tahta aqdarillah. Sudah berada di bawah ketetapan Allah Azza wa Jalla. Karena apabila seluruh manusia, kata Nabi SAW, wa'lam, ketika Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Abbas, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah wahai Abdullah bin Abbas, apabila manusia itu ingin berkumpul dalam rangka mendatangkan mudarat kepadamu, maka tidak akan sampai mudarat kepadamu kecuali apa-apa yang telah Allah tetapkan kepadamu. Maka keburukan yang sampai kepada kita itu sebabnya yang pertama adalah dosa yang kita kerjakan, sehingga ketetapan Allah Azza wa Jalla itu turun kepada kita. Karena sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwasanya keburukan itu ada sebab dan akibat yang sampai kepada kita. Tapi itu berdasarkan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Maka tadi ada enggak? Ada. Catatannya tadi 3 sifat yang tidak dimiliki. Kemudian yang terakhir, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa 'ala Allahi, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Apa makna tawakal? Bukan pasrah. Pasrah itu adalah orang yang enggak punya pilihan. Tawakal itu adalah ini perbedaan antara pasrah dengan tawakal. Kalau pasrah itu wis. Ini namanya pasrah. Berserah diri, menyerahkan diri dengan penuh apa? Penuh kesadaran dan penuh apa? Penuh effort. Karena bertawakal itu membutuhkan salah satu ibadah yang sangat agung. Karena itu Allah katakan, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi. Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Maka syaratnya tadi 3. Maka kalau kita pengen termasuk ke dalam, agar Allah Azza wa Jalla jadikan kita termasuk ke dalam orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, dan meskipun berat, memang berat, karena jumlahnya cuma sedikit. Jumlahnya cuma sedikit. Tapi ada tadi yang Anda sampaikan. Kemudian pertanyaan yang kedua, waladun salihun yad'ulah. Anak yang soleh yang berdoa untuk kedua orang tuanya. Maka kenapa Nabi Ibrahim kok nggak bisa menyelamatkan kedua orang tuanya? Jawabannya tadi, keimanan itu anak tidak akan bisa mendatangkan manfaat bagi orang tuanya sampai orang tuanya beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka doa mengkhususkan wa khususon ila simbah. Sebutkan namanya, tekan Mbah Buyut. Akhirnya nggak ngerti Mbah Buyut itu agamanya apa. Kalau kita ngerunut nenek moyangku, lo benar nggak? Lo kan kita nggak tahu. Makanya bagaimana berdoa untuk kakek nenek kita? Allahumma ghfir lil muslimina. Kalau mereka muslim masuk. Maka kenapa doa khusus itu? Karena kita nggak tahu bagaimana track recordnya. Ini apalagi kalau haul, masya Allah. Wa khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa nakhussu khususan ila arwahi Simba wa Simba. Ini dongannya suwe tenan karena ada wana khususannya. Karena dulu karena seperti itu, jadi kalau mau berdoa itu lama wana khususon, karena harus sampai ke Simbah Buyut. Simbah Buyut dari pihak bapak anak, Simbah Buyut dari pihak ibu anak. Jadi sebutkan semuanya. Bayangkan kalau sampai ke Mbah Canggah ada 40, 80 lah, kapan tuh nih? Lo kenapa seperti itu? Maka jawabannya adalah sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut." Allah Azza wa Jalla telah membuat perumpamaan bagi mereka yang kafir dari kalangan perempuan-perempuan Nabi Nuh dan perempuan Nabi Lut.
kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihin. Mereka berdua di bawah pengawasan pendidikan daripada dua hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang salih. Fakhanatahuma, dan mereka mengkhianati kedua orang salih ini. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a, maka tidak bermanfaat bagi mereka di sisi Allah Azza wa Jalla sedikit pun daripada hubungan antara apa? Antara suami dengan istri, bapak dengan anak, cucu dengan kakek, sampai mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tidak bermanfaat doa kita mendoakan semoga Allah Azza wa Jalla jadikan keluarga kita sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Karena itu Nabi Ibrahim tahu bahaya syirik, bahwasanya tidak akan bermanfaat nasab yang mulia setelahnya kalau seandainya dia melakukan perbuatan syirik. Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni, ya Allah jauhkanlah aku, wa baniya, dan anak keturunanku, an na'budal asnam, daripada menyembah berhala. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim tahu sebagaimana bapaknya tidak bermanfaat kesalehan Nabi Ibrahim. Tidak bermanfaat kesalehan Nabi Ibrahim ketika dia kafir kepada Allah Azza wa Jalla, durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari sini para ulama menetapkan hukum bahwasanya haram seorang anak mendoakan orang tua yang tidak diketahui agama. Maka kalau kita mau mendoakan dengan doa yang sifatnya umum. Bayangkan kalau nenek moyang kita itu tidak sholat, hukumnya apa? Kemudian kita doakan, bagaimana? Allah enggak, udah nggak bermanfaat doanya. Allah yahdi, sudah dikubur kok Allah yahdi. Kalau Allah yahdi itu orang yang masih hidup, baru Allah yahdi. Kalau orang yang sudah dikubur, Allahumma ghfir, itu yang bermanfaat. Kalau orang yang sudah dikubur yang bermanfaat adalah apa? Allahumma ghfir, itu yang paling bermanfaat. Dan kita diharam untuk apa? Memintakan ampun bagi mereka yang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallah. Dan tidak akan pernah engkau dapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Nah, kasih sayang itu salah satu bentuknya adalah apa? Mendoakan. Ini Allah katakan, yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Maka enggak akan pernah kau dapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yakni berkasih sayang dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Berkasih sayang salah satunya adalah apa? Mendoakan kalau sudah meninggal dunia. Kalau masih hidup boleh enggak? Boleh. Sebagaimana Nabi SAW mendoakan siapa? Keluarganya. Sebagaimana Nabi SAW mendoakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala, dua Umar. Maka orang yang masih hidup boleh nggak didoakan? Boleh. Sebagaimana Nabi SAW mendoakan ibunya Abu Hurairah radhiyallahu taala. Maka orang-orang yang masih hidup dari kalangan orang-orang yang kafir boleh nggak kita doakan? Kalau mereka keluarga kita boleh. Tapi kalau sudah mati sudah tidak boleh. Bahkan kemarin sudah pernah bahas di Kitabul Janaiz di masjid ini, kita sudah membahas bagaimana hukum bertakziah. Nah, kalau takziah saja dilarang, lalu bagaimana dengan mendoakan? Maka kenapa Nabi Ibrahim tidak mendoakan orang tuanya? Karena yang pertama dilarang, kemudian yang kedua tadi bahwa saya tidak bermanfaat hubungan nasab apabila tidak diiringi dengan hubungan agama, tidak dibangun di atas agama, seperti itu. Allah Ta'ala alam bissawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Semoga Allah Azza wa Jalla tambahkan bagi kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi hujjah bagi kita, bukan hujjah atas kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa para masyayikh kita, dan dosa saudara-saudara muslim kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memperbaiki keadaan kita, keadaan pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita dan mereka. Dan semoga Allah Azza
Azza wa Jalla menjaga negeri kita daripada orang-orang yang ingin merusaknya, dan semoga Allah Azza wa Jalla menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Allah Azza wa Jalla teguhkan mereka, Allah kokohkan mereka, Allah berikan makan kepada mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat musuh-musuhnya, Allah menghancurkan mereka, Allah cerai beraikan mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.